Metal Family merupakan sebuah animasi web series asal negara Rusia yang dibuat oleh seorang animator yang bernama Alina Kovalena. Animasi ini menceritakan kehidupan dari sebuah keluarga yang bisa dibilang sangat menyukai musik metal dan menjadikan genre musik tersebut sebagai identitas dari keluarga mereka. Keluarga ini terdiri dari sang ayah yang bernama Glam, sang ibu yang bernama Victoria atau biasa dipanggil dengan nama Vicky, putra pertama mereka yang bernama Dee, dan putra terakhir mereka yang bernama Heavy. Animasi ini pertama kali dibuat pada tahun 2018 dalam bentuk sebuah animasi musik video yang memiliki plot cerita mengenai bagaimana keluarga ini terbentuk. Setelah animasi pendek ini sukses dan menarik perhatian banyak penonton, Alina mulai terus mengerjakan proyek animasi ini hingga membentuk sebuah cerita panjang yang terbagi menjadi beberapa episode. Di tahun yang sama dengan perilisan video animasi pertamanya, Alina dan timnya berhasil membuat 5 episode yang rilis dalam rentan waktu yang berdekatan. Episode berikutnya, yaitu episode 6, baru bisa dirilis di tahun berikutnya, hingga akhirnya season pertama dari seri ini pun ditutup dengan episode 9 dan juga 10 yang memiliki durasi yang paling panjang dari semua episode yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dikarenakan animasi web series ini sangat sukses, Alina dan timnya akhirnya termotivasi untuk terus memproduksi animasi ini hingga akhirnya rilislah season kedua dari animasi Metal Family pada tahun 2021. Tidak hanya itu saja, dikarenakan banyaknya request dari para penonton untuk dibuatkan versi globalnya, Alina pun akhirnya membuat channel kedua yang berfokus pada perilisan animasi ini yang telah melewati proses dubbing bahasa Inggris. Episode pertama yang telah didubbing baru bisa dirilis pada tahun yang sama dengan perilisan season kedua versi Rusianya. Nah, setelah mendengar background singkat mengenai animasi ini, mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, memangnya Metal Family ini menceritakan tentang apa sih? Nah, seperti yang sudah gue jelaskan di awal, Metal Family menceritakan satu buah keluarga yang hidup dengan tema musik metal. Pada awalnya, animasi ini memiliki cerita yang sangat ringan dan terbilang cukup wholesome. Pada animasi pertamanya saja, yang merupakan animated music video, bakal menceritakan karakter Glam yang berusaha mengejar seorang gadis biker yang bernama Victoria setelah ia terpesona dengan gadis tersebut dan ia juga sempat melihat kalau Victoria telah kehilangan kunci motornya. Glam berusaha keras untuk bisa mengembalikan kunci tersebut hingga setelah melewati berbagai usaha, Glam akhirnya dapat mengembalikan kunci itu dan melakukan kontak langsung dengan Vicky. Dari kejadian ini, mereka berdua mulai membangun sebuah hubungan yang lebih dekat hingga akhirnya keduanya pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Nah, setelah video musik tersebut, kita pun masuk ke cerita di season pertama, di mana pada awal hingga pertengahan season, kita bakal ditunjukkan dengan dinamika dari keluarga ini, serta sekaligus gambaran mengenai karakteristik atau kepribadian dari setiap anggota keluarga ini. Nah, kita mulai dulu dengan putra terakhir mereka yang bernama Heavy. Walaupun memiliki nama yang cukup keren dan terkesan gahar, namun karakternya ini justru malah digambarkan dengan sifat yang lovable, easygoing, dan penuh dengan aura positif. Nah, tapi sayangnya, walaupun memiliki sifat yang sangat baik, Heavy memiliki tingkat kepintaran yang terbilang agak rendah dan lebih sering melakukan tindakan langsung serta jarang untuk berpikir dalam mengambil suatu tindakan. Bisa dikatakan, Heavy mewarisi gen ibunya dari segi intelektual, namun ia juga mewarisi sifat ayahnya dari segi bersosialisasinya. Untuk putra pertama mereka yang bernama Dee, ia justru malah memiliki sifat yang keterbalikan dari Heavy walaupun memiliki nama yang terkesan agak lucu. Ia digambarkan memiliki sifat yang sangat dingin, serius, dan juga terbilang sangat pintar. Nah, tapi sayangnya, ia merupakan anak yang kurang begitu baik dalam bersosialisasi, serta ia juga memiliki pengendalian emosi yang sangat buruk. Yes, karakternya ini mewarisi sifat ayahnya dari segi intelektual, namun dari segi personality dan juga sosialisasi, ia jelas mewarisi sifat ibunya. Nah, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, animasi ini awalnya memiliki cerita yang cukup simple dan juga wholesome. 8 episode pertama dari serial ini bakal menceritakan keseharian dari keluarga unik ini yang penuh dengan drama, kelucuan, dan juga konflik yang tidak begitu berat. Nah, tapi di sepanjang cerita ini berjalan, kita bakal dibuat bertanya-tanya akan satu hal. Yes, hal tersebut adalah mengenai sang kepala keluarga, yaitu Glam. Untuk sebuah keluarga yang mengusung tema metal, Glam terlihat seperti sosok karakter yang sangat asing dan tidak sesuai dengan tema tersebut. Ia digambarkan memiliki sifat yang sangat tenang dan juga sangat pintar. Tidak hanya itu saja, semua ekspresi yang ditunjukkan oleh karakternya ini seperti memiliki arti tersendiri. Ketika ia sedang tenang lewat senyumannya yang sangat lebar, kita seperti bisa merasakan ada hal yang sangat janggal dan tidak biasa. Lalu ketika ia menunjukkan wajah yang sangat serius, Glam seketika seperti sosok yang sangat berbeda.
Nah, di sepanjang serial ini berjalan, kita akan diberikan beberapa petunjuk mengenai jawaban dari pertanyaan ini. Salah satu momen itu bisa kita lihat pada episode kelima, di mana ketika Glam dan istrinya sedang mendatangi upacara penyerahan warisan dari ayahnya Glam yang telah wafat, kita bisa melihat bagaimana ekspresi Glam yang langsung berubah secara total ketika ia melihat sebuah kotak yang diberikan oleh ayahnya. Nah, semua pertanyaan itu pun akhirnya terjawab di episode ke-9 dan juga ke-10, di mana kita akhirnya ditunjukkan dengan masa lalu dari karakter Glam yang terbilang sangat miris, sangat gelap, dan juga sangat menyedihkan. Oke, sedikit peringatan spoiler, di sini gue bakal menjelaskan mengenai plot utama dari kedua episode tersebut secara singkat. Nah, jadi diceritakan kalau Glam atau yang nama aslinya adalah Sebastian merupakan anak orang kaya yang seringkali menerima perlakuan kasar dari ayahnya yang terus menuntutnya untuk bisa menjadi seorang musisi yang sempurna. Sebastian seringkali menerima hukuman berupa pukulan penggaris di pergelangan tangannya apabila ketika ia membuat suatu kesalahan yang bahkan terbilang sangat kecil. Tidak hanya dituntut untuk selalu berlatih, Sebastian juga sangat dilarang untuk melakukan kegiatan lain selain latihan dalam memainkan alat musik. Nah, tapi itu semua berubah ketika ia bertemu dengan seorang bocah pinggiran yang ternyata berhasil mengalahkannya dalam ujian musisi. Bocah tersebut memberikan Sebastian sebuah kaset yang ternyata berisikan lagu metal. Setelah mendengar lagu tersebut semalaman, seketika Sebastian mulai merasakan perasaan yang baru, sebuah perasaan lega dan juga bahagia. Sejak saat itu, Sebastian terus bermain bersama dengan bocah tersebut yang nantinya dipanggil dengan nama Chief. Sebastian terus bermain lagu metal bersamanya hingga dirinya kini selalu merasa bahagia bahkan ketika ia sedang dihukum oleh ayahnya. Nah, tapi sayangnya kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena ayahnya segera mengetahui semua kegiatan Sebastian selama ini. Lelah dengan semua tekanan yang diberikan dari keluarganya, pada akhirnya Sebastian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Nah, jadi begitulah kisah masa lalu dari karakter Glam atau Sebastian. Cerita tersebut mengakhiri season pertama dari kartun Metal Family. Untungnya saat ini, Metal Family telah memiliki season kedua, walaupun sampai saat video ini dibuat, kita masih belum mendapatkan episode terbarunya. Nah, secara keseluruhan, Metal Family merupakan sebuah animasi web series yang sangat mengejutkan. Alasan kenapa gue bisa berkata demikian adalah karena gue gak mengira kalau animasi ini bakal memiliki kualitas yang seluar biasa ini. Serial yang awalnya gue kira hanya bakal menjadi serial episodik yang ringan, ternyata malah berubah menjadi sebuah animasi drama yang sangat ngena kepada gue pribadi. Gak hanya dari perubahan arah ceritanya saja, namun bagaimana animasi ini bisa membawakan sebuah cerita yang sangat serius dan bisa dirasakan oleh para penonton namun memiliki kualitas animasi yang sangat simpel, semakin menunjukkan betapa hebat dan bagusnya animasi Metal Family. Like seriusan, gue yakin kita semua bisa setuju bahwa visual dari animasi ini gak sehebat atau semegah animasi-animasi independen di luar sana, tapi dengan animasi seperti ini, mereka masih bisa membuat kita merasakan berbagai macam emosi ketika menonton. Tentu salah satu momen yang paling gue ingat dari animasi ini adalah ketika Sebastian dihukum oleh ayahnya. Itu sumpah, di sepanjang gue menonton bagian tersebut, gue terus kali memegang pergelangan tangan gue, kayak seolah-olah tuh gue bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Sebastian. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas mengenai animasi Metal Family. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga telah menonton animasi ini? Dan kalau misalnya kalian sudah menonton animasinya, tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!